Perkenalkan, nama saya Dimas Tripratika, NPM 20 100 100. Saya hukum 02 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pengertian tentang bukti tertulis atau bukti tulis, atau yang dimaksud dengan bukti surat. Bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis tersebut lazim disebut akta. Dengan demikian bahwa bukti tertulis merupakan satu, suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu. Dua, ditandatangani. Dan yang ketiga, merupakan dasar sesuatu hak atau perjanjian. Berdasarkan pasal 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dengan kata lain, akta itu terdiri dari dua jenis. Satu, akta autentik, yang kedua, akta di bawah tangan. Saya akan menjelaskan akta autentik terlebih dahulu. Akta autentik yaitu surat akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat, atau merujuk pada pasal 1868. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut disimpulkan dari pasal 1870 BW, kecuali jika terbukti sebaliknya bahwa akta autentik tersebut palsu. Hal lain yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta autentik yakni: satu, apabila yang termuat di dalam akta itu sebagai penuturan belaka yang tidak ada hubungannya dengan pokok isi akta, maka hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Yang kedua, menurut pasal 1872 BW, jika suatu akta autentik disangka atau diduga palsu, pelaksanaan dapat ditangguhkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa, kejadian, atau hal tertentu dan ditangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat disimpulkan dari pasal 1875 hingga 1877 BW bahwa satu, apabila isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang dimaksud dalam akta itu, bagi orang-orang yang menandatangani dan para ahli waris serta orang yang mendapat hak daripadanya merupakan bukti yang sempurna seperti akta autentik. Yang kedua, apabila tanda tangan yang tertera di dalam akta di bawah tangan diakui oleh para pihak, akta itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Jika tanda tangan tersebut dipungkiri atau tidak diakui, hakim memerintahkan supaya kebenaran akta tersebut diperiksa. Itu saja pengertian dari saya, pengertian tulisan, bukti tulisan atau bukti surat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika kurang lengkap mungkin bisa ditanyakan nanti. Itu saja dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.